Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi lur dengan kami Peda Nurjana Channel. Sekarang kita ngatasin ini lur, TV tabung Sharp Alexander kendala mati total ya nih lur. Aduh, ada-ada aja lur. Iya, kemarin box untuk ininya. Sekarang TV-nya nih minta jajan dia. Sebelum ini kita coba lur ya, kita tes lur. Untuk bagus ya bisa gitu lur, dikit-dikit mah ya. Makanya nggak terlalu ngerepotin orang lain lah. Kita tes lur ya, apakah dia nyala atau tidak lur. Nah, kita stop kontak juga, kita nyalain tombolnya juga, dia nggak ada reaksi sama sekali lur. Si tombol merahnya juga nggak ada atau nggak nyala sih indikatornya lur. Biasanya kenapa sih ini bisa mati total begini ya? Ya ke satu ya lur ya, dari setrum si listriknya itu dia nggak masuk gitu ke power supply-nya, bisa jadi dari si power supply-nya juga yang bermasalah gitu. Jadi tegangan out-nya itu dia nggak keluar lur. Tegangan yang AC-nya itu dia masuk ke supply atau out-nya ke B+ itu nggak ada atau nihil dia. Kita coba cek bareng-bareng dulu ya. Nah, ini dia yang kemarin saya jelasin lur, di Citybox atau di ini tiap TV itu pasti saya taruh lur, atau saya taruh si kipas atau si pendingin lur, atau cooling fan-nya gitu untuk mendinginin mesinnya gitu lur. Ini alhamdulillah untuk kerusakan itu lumayan lama juga lur, baru ke sekarang gitu. Ya mungkin karena semalam gitu kan saya nonton resedur atau saya non-stopin si TV-nya ini. Seharusnya saya istirahatin tapi dia enggak gitu. Indonesia mungkin dia kecapean, mungkin dia udah lelah lur ya, kayaknya dia KO lur, mati total gitu. Nah ini juga sebelumnya kita bersihin lur ya, ini saya bikin juga kuasnya lur, saya rakit nih kuas ajaibnya lur ya. Kita bersihin dulu lah untuk mesinnya biarnya enak lur, biar nanti kita ngecek satu persatunya biar enak gitu. Nah sebelumnya saya minta tolong nih lur ya, atau saya minta bantuannya, dukung channel kami dengan cara like, comment, share ke media sosial kalian, atau subscribe lur ya. Karena subscribe Anda atau dukungan Anda itu sangat berarti buat saya lur, untuk bisa berkembang untuk bikin video ke depannya itu, atau bikin video tutorial yang lainnya gitu lur, yang lebih baiknya, lebih baik lagi gitu untuk kedepannya lur ya. Saya mohon dukungannya nih, saya mengingatkan sekali lagi, mohon dukungannya, bantu channel kami ya lur ya. Dan seandainya lur dulur atau dulur semua punya kerusakan, contohlah semacam HP atau apa gitu ya, atau mau apa gitu, mau diservis dengan kami, nanti komen aja lur ya, nanti komen, atau ada yang mau dipertanyakan, nanti komen aja lur ya, komen gitu. Insya Allah kalau emang dulur dari pengiriman jauh, bisa nanti saya bikinkan atau unboxing si paketnya gitu lur, atau si HP dari dulur gitu. Nanti pas pembukaan pertama atau paketnya itu saya cek lur ya, saya cek. Nah nanti saya bikin videonya juga lur, biar nanti si dulur juga bertahu lah apa nih kerusakan HP saya gitu, atau apalah barang apa gitu ya. Kalau emang pengen ini ya nanti komen aja lur ya, nanti saya kasih nomor WA saya gitu lur, biar si dulur tahu gitu. Insya Allah saya bisa saling ngebantu lah, saya juga lur, untuk sama dulur gitu, karena dulur udah ngebantu saya tuh. Insya Allah nanti saya bantu juga gitu si dulurnya gitu ya. Paling ya nanti saya jelasin juga apa yang mau diganti, apa yang perlu diganti gitu lur. Nanti si dulur juga biar tahu di video saya atau di tutorial saya gitu, biar nggak ada dusta di antara kita lah gitu. Iya. Nah ini lur, si cooling fan-nya atau si kipasnya itu kan dia pakai soket lur, atau pakai kabel T. Kita lepas dulu ya lur ya, untuk si kipasnya gitu lur. Nah untuk
komponen apa gitu, supply apa yang dibutuhkan di kipas ini, saya itu nggak ngambil dari itu lur, nggak ada ngambil dari papan PCB-nya, si jalur dari si mesin TV-nya saya di ferit lur atau di flashback gitu, saya lilitkan. Nah, untuk kejelasan kipasnya nanti atau cara merakit kipasnya nanti saya jelasin lur ya. Ini kita fokusin dulu ke permasalahan awalnya lur ya, untuk kendala awalnya itu. Ini tegangan benar-benar nol sama sekali lur. Nah, ini untuk si testernya atau multitesternya kita tes dulu lur ya, untuk bagian paling penting lur. Paling penting itu semacam kayak sikring lur atau fuse ya, kita cek lur ya. Nah, untuk fuse-nya dia normal lur, untuk fuse-nya dia normal gitu berfungsi. Nah, biasanya itu coba kita telusurin nih, jangan jauh-jauh dulu ya, kita telusurin depot supply atau si outnya gitu, si outnya si TV-nya, si B plusnya gitu. Kita telusurin di bagian situ aja dulu lur, soalnya ini TV kendalanya itu mati total lur, bukan karena si gambarnya segaris atau apa gitu. Nah, untuk posisi B plusnya dia adanya di sini lur, di elko di 160 volt 1000 mikro lur, atau 100 mikro dia lur. Mohon maaf lur ya kalau salah, sedikit rada puyeng gini, belum tidur sama sekali lur, begadang semalam nonton bola. Kita dipaksa gitu untuk benerin nih TV. Nah, untuk si kabel hitamnya atau si tester multitesternya lur ya, kita pindahin ke 200 volt lur. Untuk kabel hitam kita tempelin di ground di dekat tabung saja lur ya. Nah, ini untuk bagian B plusnya lur, kita cek dulu untuk bagian B plusnya apakah dia ada tidak gitu lur, apakah dia tampil atau tidak gitu si B plusnya. Kita cek lur ya untuk B plusnya. Nah, ini untuk B plusnya lur ya, untuk B plus di bagian di sini lur. B plusnya kita cek di plusnya lur ya, jangan di min lur, percuma kalau di min. Nah, dia di B plusnya dia nihil lur, atau tidak ada terbaca sama sekali nilainya atau tegangannya lur, ini benar-benar nihil dia. Nah, untuk di power supply cobalah kita cek untuk si elko besarnya yang 400 volt itu lur, kita cek lur, atau 450 volt kita cek ya, apakah dia ada tegangan atau tidak gitu lur. Sama sekali lur, nihil. Supaya di sininya dia nihil lur. Ini bisa jadi di elko kecilnya lur penyebabnya gitu kan, bisa ada ya, jadi juga dari si jalurnya gitu lur. Untuk supply dari kabel AC atau kabel setrumnya itu dia nggak nyampe lur ke elko 450 voltnya ya. Nah, coba kita cek lur ya, kita cek satu persatu lur. Nanti mohon maaf ya lur ya kalau seandainya saya skip gitu, soalnya saya fokusin lur ya, saya fokusin untuk penyari penyakitnya lur. Kalau seandainya saya terusin lur, ini lumayan makan waktu juga gitu kan, makan durasi lah, takutnya dulur bosan juga gitu untuk nontonnya, untuk melihatnya gitu lur. Makanya saya skip sebentar lah, saya skip sebentar. Nah, nanti kalau udah clear atau udah dapat penyakitnya saya infoin juga lur. Gimana nih, ini sebelum saya telusurin lebih enaknya kita rapin dulu lur ya, atau kita bersihkan biar nanti ketahuan apa komponen yang mana yang rusak atau komponen mana yang terbakar gitu. Biasanya itu kan bisa jadi kalau ketutupan debu itu bisa dari diodanya atau si resistornya itu bermasalah lur. Jadi kalau kita bersihin kayak gini kan kedepannya itu atau pengecekannya itu biar enak gitu lur, biar jelas lah gitu. Itu lur. Nah, ini kan udah lumayan bersih lah atau lumayan kelihatan gitu lur ya, kita pengecekan juga enak gitu lur. Nah, untuk bagian si ini horizontal gitu lur. Nah, yang belah satu atau yang belah kiri itu dia bagian si vertikal lur. Nah, untuk B plusnya dia ada di sini lur. Nah, ini untuk supply lur ya, untuk bagian B support supply-nya gitu ya. Mungkin kalau suhu atau master ya lebih ngerti lah, ini saya ngejelasin untuk si pemula lur ya gitu, untuk tahap-tahapnya atau base stepnya gitu. Nah, ini untuk
Vertikalnya seandainya nanti dulur ketemu gitu kan gambar vertikal cuma segaris gitu lur, ya itu kita cek jangan jauh-jauh dari vertikal situ lur, ya nggak boleh jauh dari vertikal situ. Biasanya itu si elko-nya atau si supply-nya si untuk power supply-nya, power supply si IC-nya, IC vertikal dia nilainya udah berkurang lur. Nah itu biasanya itu di elko lur, elko 25 gitu. Nah kita fokusin ke situ lur ya, kita cek gitu. Biasanya nilainya udah berkurang lur. Atau bisa jadi dia kembung lur si elko-nya gitu. Nah seandainya garis horizontal kita cek dia bagian horizontal lur. Kalau horizontal itu ya lumayan rumit juga lah gitu untuk ininya, biasa dari si apa si keramiknya lur, bisa jadi dari si tegangan si si horizontalnya bermasalah gitu, bisa dari supply untuk flashbacknya yang trouble, atau bisa dari yuknya gitu kan, untuk nyuplainya dia berkurang gitu nilainya, itu bisa jadi gitu lor. Untuk bagian horizontal itu lumayan ripuh juga atau lumayan step by stepnya gitu ya. Kalau emang ada kesalahan saya mohon maaf lur ya, saya bukan yang ngeguruin atau apa, saya cuma ngasih infoin tutorial ini lur gitu. Nah mohon maaf lur ya, saya cek dulu ya. Nah ini lur untuk hasilnya udah saya cari gitu, penyakitnya lumayan lama juga gitu, makan waktu sekitar 30 menit atau 20 menitan lah saya cari penyakitnya. Dia ternyata kendalanya itu di elko lur, elko 50 volt gitu masalahnya dia. Yang elko kecilnya itu di untuk bagian di supply-nya gitu lur. Itu benar-benar lur, padahal nempel gitu kan, saya otak-atik juga nggak ada trouble gimana, saya cek nilainya itu cuma kebaca 16 volt lur. Lur itu berkurang sangat jauh lur, atau benar-benar minus lah untuk nilainya gitu. Seharusnya kan nyampe 40 atau 3 berapa lah gitu, jangan sampai di bawah 30 lur, itu sangat jauh banget minusnya dia. Ya bisa jadi ya TV bisa jadi mati total lur, indikatornya tidak nyala ya karena ini gitu lur. Nah untuk si cooling fan-nya, untuk cara ngelilitnya lur ya, untuk kecil ngelilit di ferritnya nanti saya bikinin juga tutorial lur. Nah yang dibutuhin bahan itu cuma dioda sama si elko-nya aja lur, elko 25 volt, saya bu mikro lur. Tuh, dioda membutuhin 4 gitu, kayak kabel secukupnya lah untuk ngelilitin atau ngeferritingnya lur, di flashbacknya di EBT lah. Playback bukan flashback lur, playback gitu lur ya, di EBT-nya gitu kita lilitin di sini aja nih lur, nih kita lilitin di sini lur, bagian sini. Untuk tegangnya itu 12 lur ya, yang terlalu banyak gitu lur, pokoknya secukupnya aja lur, kita secukupnya untuk lilitinnya lur ya. Searah jamnya lur ya untuk lilitinnya. Nah ini dia penyebabnya lur, gara-gara ini gitu sampai sekarang hampir 24 jam masih on lur, masih on, masih melek ini ya. Hanya saya nggak bisa kemana-mana juga gitu, nggak bisa keluar gini lor ya, kayak ngurusin ini dulu gitu kan, untuk TV di rumah lah gitu biar enak gitu. Trouble di sini bermasalah juga gitu lor, cuma dianggap sepele kan, cuma komponen kecil gitu bisa pengaruh seluruhnya gitu lor. Soalnya dia ini penting banget lor untuk di supply-nya, dia bagian supply-nya ya. Untuk guru atau suhu mah mungkin lebih ngerti lah, makanya saya memberitahu ini atau saya memberi pengalaman saya ini untuk pemula lur ya, untuk best stepnya diikutin lur ya, jangan di skip ya lur ya, biar tahu gitu kendalanya. Nah ini kita tes dulu lur ya, kita tes lur, kita coba kita on offin lur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih lur udah antok cer lah, nggak ada kendala apa-apa lur. Bentar lur ya, saya ngambil remote-nya dulu lur. Nah ini dia lur, ini hasilnya lur ya, dia keluar lur, atau dia bisa si EBT-nya bisa nyembur lur, nyala kembali lur ya. Nah ini dia hasilnya lur, bisa kita pakai lagi lur ya gitu lur ya. Ya untuk casing belakangnya mungkin saya cuci dulu lur, saya rapihin dulu gitu.
Ya enggak 100% saya sampai selesai lur ya untuk pasang casingnya gitu. Yang penting permasalahan awal itu dulur tahu gitu lur. Penyebabnya bisa mati total ini TV kenapa gitu. Nah nanti kalau dulur ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja lur ya di kolom komentar lur ya. Seandainya saya ada waktu, nanti saya jawabin pertanyaan dulur. Nah untuk si cooling fan-nya atau si kipasnya itu lur, posisi TV nyala, dia bakalan nyala lur. Atau posisi on apa off, dia bakalan mati lur. Gitu lur. Dia tanpa ngambil tegangan lur, gitu, tanpa nyusahin si mesinnya lah gitu. Dia bisa kipasnya ini bisa mandiri sendiri gitu, bisa nyala sendiri tanpa bantuan dari mesin-mesin, tanpa bantuan dari orang lain lah sebutnya. Bisa diri sendiri dia. Ya sebelumnya saya makasih banyak lur ya atas perhatiannya, atas ininya gitu, dukungannya. Ya, sekali lagi saya sangat terima kasih banyak itu untuk dulur semua lur ya. Sebelumnya sekali lagi, dan saya sekali lagi gitu, gak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk dukung channel kami lur ya, dengan cara like, comment, share, dan subscribe lur ya, supaya kedepannya saya itu bisa ngasih tutorial yang lebih baik lagi lur ya. Gitu aja lur ya, saya makasih banyak nih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.